Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita belajar SBMPTN Sosum Geografi pertemuan kedua. Hari ini kita ngebahas materi dari soal-soal kependudukan. Disimak materi hari ini. Sebelum kita simak, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk soal pertama di kependudukan ini ada soal yaitu migrasi penduduk yang disebabkan eksodus. Eksodus itu adalah meninggalkan tempat tinggal atau meninggalkan kampung halaman akibat konflik agama dan etnik yang melibatkan unsur pemerintahan. Hal tersebut berdampak perpindahan penduduk ke negara lain untuk mencari suaka. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pusfaktor terjadinya migrasi penduduk adalah, kita lihat pembahasannya. Ingat ya, eksodus ini adalah meninggalkan tempat asal. Nah, migrasi atau mobilitas itu terjadi karena beberapa faktor, yaitu ada faktor ekonomi, sosial budaya, dan stabilitas politik. Negara yang sedang mengalami peperangan banyak terjadi eksodus penduduk dalam jumlah besar. Hal tersebut karena mencari wilayah yang aman untuk hidup dan bertempat tinggal. Nah, biasanya ini terjadi jika pemerintah negara asal tidak mampu menangani permasalahan bagi penduduknya. Jadi, kesimpulannya adalah stabilitas politik di negara tersebut tidak baik. Jadi, jawaban yang cocok untuk nomor 1 adalah jawaban yang A, yaitu stabilitas politik. Lanjut nomor 2. Kelurahan A memiliki jumlah usia produktif 15-24 tahun sebanyak 800 jiwa. Total penduduk kelurahan A sebanyak 1.500 jiwa. Apabila indeks pembangunan manusia kelurahan A bernilai rendah, proyeksi penduduk yang menggambarkan kondisi perekonomian daerah tersebut di tahun 2030 adalah apa? Nah, di sini biasanya banyaknya struktur penduduk usia produktif 15-24 tahun ini di suatu wilayah dapat memberikan pengaruh positif dan negatif bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut pada masa yang akan datang. Bila mana pemerintah dapat memfasilitasi peningkatan kualitas penduduknya pada masa mendatang, kondisi wilayah tersebut maka semakin maju dan sejahtera. Nah, kebalikannya lagi nih. Tetapi, bila tidak mampu meningkatkan kualitas golongan usia produktif, maka akan semakin menambah angka ketergantungan dan jumlah keluarga miskin. Nah, dari pembahasan di sini, berarti jawaban yang cocok untuk nomor 2 adalah jawaban yang A, yaitu angka ketergantungan sangat tinggi. Lanjut soal untuk nomor 3. Fenomena kependudukan di bawah ini yang memiliki keterkaitan dengan bonus demografi adalah apa sih bonus demografi? Bonus demografi merupakan kondisi yang terjadi sebagai akibat keberhasilan program keluarga berencana pada masa lalu. Nah, fenomena ini ditandai dengan banyaknya presentasi penduduk usia produktif, yaitu 15-45 tahun yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia menuju kondisi perekonomian yang lebih maju dan sejahtera. Jadi, jawaban yang cocok untuk nomor 3 adalah jawaban yang E, yaitu persentase penduduk usia produktif 20-45 tahun lebih besar dibandingkan usia lainnya. Lanjut soal untuk nomor 4. Nah, di sini pada tahun 2012 penduduk daerah X berjumlah 1,5 juta jiwa. Jika pertumbuhan penduduk 1% per tahun, berapa jumlah penduduk daerah X pada tahun 2014? Nah, ini adalah soal terkait proyeksi penduduk. Kita lihat dulu nih, rumusnya adalah PN sama dengan PO buka tutup
1 tambah R sama dengan N. PO ini adalah jumlah penduduk pada tahun 0 yang diketahui. Nah, kalau 1 ini adalah rumusnya dan R adalah tingkat pertumbuhannya, tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dimasukkan ke dalam persen, dan N adalah jumlah tahun antara 0 sampai N. Jadi N ini misalnya dari tahun 2012 ke tahun 2014 ini membutuhkan berapa? Yaitu 2 kan, 2013 dan 2014. Kita lihat ya. Jadi di sini ada 1.500.000 ini adalah PO, yaitu jumlah yang diketahui, jumlah penduduk yang diketahui ini kan adalah 1.500.000 dikali 1 ini adalah rumus, dan R adalah yang 1% ini dimasukin, dan 2 ini dari N ini adalah per tahunnya nih, dari 2012 menuju 2014 ini kan membutuhkan jarak 2. Kita hitung dan hasilnya adalah 1.530.150.000 jiwa. Jadi jawaban yang cocok untuk nomor 4 adalah jawaban yang A. Nah, soal nomor 5, kita lihat tabel berikut ini. Nah, berdasarkan tabel data di atas, pernyataan di bawah ini yang paling benar adalah, kita lihat ya pembahasannya. Di sini adalah angka segregation. Apa itu? Yaitu menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap 100 penduduk perempuan yang tinggal pada suatu tempat. Nah, berdasarkan tabel data di atas, pernyataan yang paling benar adalah yaitu di kota Y, yaitu terdapat penduduk laki-laki yang paling banyak dengan SR-nya adalah 120. Nah, hal tersebut memiliki arti yaitu terdapat 120 laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuannya. Jadi, jawaban yang cocok ialah jawaban yang A. Nomor 6, keterjangkauan antara desa dan kota. Keterjangkauan jarak antara desa dan kota terdekat menjadi alasan utama seseorang melakukan migrasi yang bersifat titik-titik. Nah, di sini ada non-permanen, permanen, musiman, komuter, dan sirkulasi. Kita lihat dulu nih. Biasanya mobilitas ini terbagi menjadi 2, yaitu mobilitas permanen dan mobilitas non-permanen. Kalau mobilitas permanen ini dia benar-benar pindah dan tetap di daerah tersebut. Tapi kalau non-permanen semacam bolak-balik. Nah nih, kalau komuter ini adalah yang dilakukan oleh penduduk desa yang tinggal di sekitar kota. Biasanya kalau komuter ini pulang pergi sama aja kayak komuter lain. Nah, dia itu kan pulang pergi kan, Jakarta, Bogor, Bogor, Jakarta, dan sebagainya. Dan kalau sirkulasi ini perpindahan penduduk dengan cara menginap. Nah, sirkulasi ini biasanya dilakukan orang-orang yang liburan. Ini kan pindah kan. Nah, dia itu melakukan caranya dengan menginap. Kalau sirkulasi menginap, kalau komuter ini biasanya pulang pergi. Jadi, jawaban yang cocok untuk nomor 6 adalah jawaban yang D, komuter. Nomor 7, harga tanah yang murah, suasana yang sejuk dan nyaman menjadi alasan bagi penduduk kota untuk berimigrasi ke desa yang disebut. Dilihat dulu nih, ada transmigrasi, urbanisasi, remigrasi, ruralisasi, dan emigrasi. Nah, transmigrasi ini yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa. Kalau urbanisasi kebalikannya yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Remigrasi adalah kembalinya penduduk dari suatu negara.
ruralisasi adalah kembalinya pelaku urbanisasi menuju daerah asalnya. Kalau emigrasi yaitu perpindahan penduduk atau keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap. Nah, dari nomor 7, jawaban ini yang tepat adalah, mohon maaf ya nak, ini kota untuk berimigrasi ke desa yang disebut. Jadi jawaban yang cocok ini adalah jawaban yang D, yaitu kembalinya pelaku urbanisasi menuju daerah asalnya, karena harga tanah yang murah, suasana yang sejuk dan nyaman menjadi alasan bagi penduduk kota untuk berimigrasi ke desa. Jadi pulangnya dari desa ke kota. Nomor 8, pengembangan kawasan penggunungan menjadi kawasan pariwisata menjadikan wilayah tersebut berpenduduk padat. Terlihat dari banyaknya rumah permukiman yang didirikan di wilayah tersebut. Nah, penggunaan lahan yang rapat dengan permukiman mengakibatkan, nah ini biasanya terjadinya alih fungsi lahan nih. Nah, biasanya kawasan pegunungan merupakan kawasan resapan air, ya kan? Nah, hutan lindung yang diharapkan mampu mengatur stabilitas air sehingga dapat mengendalikan banjir di wilayah yang rendah. Kawasan ini dapat rusak jika terjadi alih fungsi lahan menjadi tempat permukiman atau pengembangan daerah wisata yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungannya. Jadi jawaban yang cocok adalah yang E, yaitu banjir di dataran rendah karena rusaknya daerah resapan air. Nah, ini jawaban nomor 8, yaitu yang E. Jawaban nomor 9, masalah yang timbul akibat kondisi kependudukan dengan struktur penduduk muda adalah jadi piramida penduduk ini terbagi menjadi 3. Ada piramida muda. Kalau piramida muda atau ekspansif terdapat di negara berkembang yang dicirikan natalitas lebih besar dari mortalitas, beban ketergantungan tinggi, kesempatan kerja dan pendidikan terbatas karena fasilitasnya terbatas. Yang kedua ada piramida piramida statis. Biasa dibentuk granat. Sebentar. Piramida statis atau granat terdapat di negara maju yang dicarikan natalitas sama dengan mortalitas dan perubahan penduduk ini stabil. Yang ketiga adalah piramida tua atau batu nisan, yaitu terdapat di negara bermasalah atau perang yang dicirikan natalitas kurang dari mortalitas dan bersifat konstruktif. Konstruktif itu yaitu pertumbuhan penduduk ini menurun. Jadi masalah yang timbul sebagai akibat dari kondisi kependudukan dengan struktur penduduk muda adalah yang C, beban tanggungan tinggi, kesempatan kerja dan pendidikan terbatas. Untuk soal nomor 10, masalah yang muncul dari persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata dan terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kenapa sih? Nah, ini nih berikut masalah yang muncul akibat kenapa sih hanya penduduk Pulau Jawa yang terkonsentrasi gitu. Yang pertama karena pengangguran. Pengangguran ini karena kesempatan kerja terbatas sedangkan pencari kerja jumlahnya banyak dan terus meningkat. Yang kedua adalah kemiskinan. Nah, kemiskinan ini akibat persaingan dalam mencari kerja sulit, maka pendapatan juga sangat sedikit. Akibatnya kebutuhan pokok sangat sulit untuk dipenuhi. Dan yang terakhir adalah semakin banyak penduduk yang terkonsentrasi dalam satu area, maka tentu saja kepadatan penduduk ini semakin tinggi. Jadi untuk soal nomor 10, jawaban yang cocok adalah jawaban yang C, yaitu pengangguran, kemiskinan, dan kepadatan penduduk sangat tinggi. Untuk pembahasan hari ini
Cukup sekian, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Kita bisa diskusikan di Classroom atau bisa di WA Japri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.